Saudara-saudari terkasih dalam Kristus, hari ini Rabu 15 Desember 2021 dalam pekan Advent ketiga tahun C. Bacaan dibawakan oleh M.A. Nini Intri, Mazmur dilantunkan oleh Marcelina Toron, dan renungan ditulis oleh Maria Monica. Selamat menekuni Sabda Allah. Bacaan dari kitab Yesaya bab 45 ayat 6b sampai dengan 8, ayat 18, ayat 21b sampai dengan 25. Beginilah firman Tuhan. Akulah Tuhan dan tidak ada yang lain, yang menjadikan terang dan menciptakan gelap. Akulah yang memberikan kebahagiaan dan mendatangkan kemalangan. Akulah Tuhan yang membuat semuanya ini. Hai langit, teteskanlah keadilan dari atas, dan baiklah awan-awan mencurahkannya. Baiklah bumi membuka diri dan bertunaskan keselamatan, serta menumbuhkan keadilan. Akulah Tuhan yang menciptakan semuanya ini. Sebab beginilah firman Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Dialah Allah yang membentuk, menjadikan, serta menegakkan bumi, yang menciptakan bumi bukan supaya kosong, melainkan supaya didiami orang. Beginilah firman-Nya. Akulah Tuhan dan tidak ada yang lain. Akulah Tuhan, tidak ada yang lain, tidak ada Allah selain Aku. Allah yang adil dan juru selamat, tidak ada yang lain kecuali Aku. Berpalinglah kepadaku dan biarkanlah dirimu diselamatkan, hai ujung-ujung bumi. Sebab Akulah Allah dan tidak ada yang lain. Demi Aku sendiri, Aku telah bersumpah, dari mulutku telah keluar kebenaran, suatu firman yang tidak dapat ditarik kembali. Semua orang akan bertekuk lutut di hadapanku, dan akan bersumpah setia dalam segala bahasa, sambil berkata, hanya dalam Tuhanlah keadilan dan kekuatan. Semua orang yang telah bangkit amarahnya terhadap Dia akan datang kepadanya dan mendapat malu. Tetapi seluruh keturunan Israel akan nyata benar dan akan bermegah di dalam Tuhan. Demikianlah sabda Tuhan. Hai langit, teteskanlah keadilan, hai awan, curahkanlah keadilan. Aku ingin mendengar apa yang hendak difirmankan Allah. Bukankah Ia hendak berbicara tentang damai kepada umat-Nya dan kepada orang-orang yang dikasihi-Nya? Sungguh keselamatan dari Tuhan dekat pada orang-orang yang bertakwa, dan kemuliaan-Nya diam di negeri kita. Hai langit, teteskanlah keadilan, hai awan, curahkanlah keadilan.
kasih dan kesetiaan akan bertemu. Keadilan dan damai sejahtera akan berpelukan. Kesetiaan akan tumbuh dari bumi, dan keadilan akan merunduk dari langit. Hai langit, teteskanlah keadilan, hai awan, curahkanlah keadilan. Tuhan sendiri akan memberikan kesejahteraan, dan negeri kita akan memberi hasil. Keadilan akan berjalan di hadapannya, dan damai akan menyusul di belakangnya. Hai langit, teteskanlah keadilan, hai awan, curahkanlah keadilan. Nyaringkanlah suaramu, hai pembawa kabar baik. Lihat, Tuhan Allah datang dengan kekuatan. Haleluya, 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 haleluya. Inilah Injil suci menurut Santo Lukas. Yohanes memanggil 2 orang muridnya dan menyuruh mereka bertanya kepada Yesus, "Tuankah yang ditunggu kedatangannya, atau haruskah kami menantikan orang lain?" Ketika kedua orang itu sampai kepada Yesus, mereka berkata, "Yohanes Pembaptis menyuruh kami bertanya, Tuankah yang ditunggu kedatangannya, atau haruskah kami menantikan seorang lain?" Pada saat itu Yesus sedang menyembuhkan banyak orang dari segala penyakit dan penderitaan dan dari roh-roh jahat. Dan ia mengaruniakan penglihatan kepada banyak orang buta. Maka Yesus menjawab, "Pergilah dan katakanlah kepada Yohanes apa yang kalian lihat dan dengar. Orang buta melihat, orang lumpuh berjalan, orang kusta menjadi tahir, orang tuli mendengar, orang mati dibangkitkan, dan kepada orang miskin diberitakan kabar baik. Dan berbahagialah orang yang tidak menjadi kecewa dan menolak Aku." Demikianlah sabda Tuhan. Mengenali Yesus. Diakah yang dinantikan? Renungan dibawakan oleh Maria Monica. Ibu, Bapa, kaum muda, dan rekan seperjalanan yang dikasihi Tuhan, Shalom. Jika hari ini ada yang bertanya kepada Yesus, "Tuankah yang ditunggu kedatangannya, atau haruskah kami menantikan orang lain?" Mungkin Anda akan menyambar, "Halo, kemana aja kamu?"
Tapi pada awal abad Masehi, itulah pertanyaan yang diajukan Yohanes Pembaptis untuk ditanyakan kepada Yesus. Apakah pada waktu itu Yohanes ragu-ragu tentang identitas Yesus? Dalam bacaan pertama, kita berulang kali mendengar pernyataan dari Allah. Akulah Tuhan, tidak ada yang lain. Kita diingatkan bahwa hanya Tuhanlah yang dapat memberikan keadilan. Dan untuk mewujudkan keadilan itu, Allah bisa melakukan apa saja. Ia berkuasa. Bahkan ia berkenan mengurapi Koresh, raja Persia yang bukan orang Yahudi, untuk menaklukkan kerajaan Babilonia. Melalui Koresh, Allah melaksanakan kehendaknya untuk membebaskan umatnya dari pembuangan. Di sini Allah menunjukkan kedaulatannya sehingga bangsa lain di luar Israel pun mengakui bahwa Allah Israel adalah satu-satunya Tuhan. Sedang pada bacaan Injil, seolah jati diri Yesus dipertanyakan, apakah dia Sang Mesias atau bukan? Yohanes Pembaptis mengutus muridnya kepada Yesus seperti ragu, karena setelah menunggu sekian lama, mengapa tetap saja tidak ada pembebasan bangsa Israel dari penjajahan Romawi? Sedang Yohanes sendiri saat itu mendekam di penjara. Ada mukjizat dibuat oleh Yesus, tetapi mengapa hanya menyembuhkan yang sakit dan mengusir roh jahat? Sangat wajar, karena konsep Mesias yang dimiliki oleh hampir semua orang pada waktu itu adalah pembebas bangsa Israel dari penjajahan Romawi. Artinya, pembebas secara duniawi. Yesus tidak menjawab pertanyaan itu dengan pernyataan, melainkan menyuruh murid Yohanes melihat dan mendengar sendiri langsung dari tangan pertama. Yesus menunjukkan apa yang telah dilakukannya, yang sekaligus mengacu pada nubuat Nabi Yesaya ratusan tahun sebelumnya yang dapat dibaca pada Yesaya bab 35 ayat 5 sampai dengan 6. Mata orang buta akan dicelikan, telinga orang tuli akan dibuka, orang lumpuh melompat seperti rusa, dan mulut orang bisu akan bersorak-sorai. Itulah tanda kehadiran Allah di tengah umatnya. Segala fakta yang dilihat dan didengar oleh para murid Yohanes yang kemudian diceritakan kepada gurunya meneguhkan iman Yohanes tentang identitas Yesus. Lalu, bagaimana sekarang kita mengenali Yesus di masa penantian Mesias saat ini? Tentunya kita tidak lagi bertanya lugu seperti di awal renungan tadi. Atau, masihkah kita mempertanyakan hal itu? Upaya mengenali Yesus secara lebih dekat sewajarnya terjalin sepanjang hidup kita. Jika kepada murid-murid Yohanes, Yesus berkata, "Pergi dan katakanlah apa yang kamu lihat dan kamu dengar." Apa yang kita lihat dan kita dengar tentang Yesus saat ini? Bagaimana kita melihat jejak kehadirannya dalam hidup kita atau orang-orang yang kita kenal sampai sejauh ini? Ketika hidup kita ada di persimpangan, ketika sedang galau karena putus cinta, atau saat kita ditinggalkan selamanya oleh orang-orang yang kita kasihi, juga saat hidup kita terpuruk karena sakit, kesulitan ekonomi, dan segala permasalahan yang bisa terjadi pada siapapun,
bagaimana kita merelasikan diri dengan Tuhan dalam peristiwa-peristiwa seperti itu. Baiklah kita telusuri secara seksama dan jujur. Setelah melihat begitu panjang jejak-jejak Allah yang mengiringi langkah hidup kita masih bisa bertanya lagi, maukah kita menjadi perpanjangan tangan dari program kerja Yesus dengan cara mencelikan yang buta, membuat yang lumpuh dapat berjalan, menahirkan yang kusta, membuat yang tuli dapat mendengar, dan seterusnya. Tentu saja hal tersebut bukan dalam arti harafiah, melainkan dalam kondisi kemanusiaan yang terkendala seperti kebutaan rohani, kelumpuhan ekonomi, kesakitan mental, ataupun ketulian akan kebenaran dan ketidakpedulian. Natal juga berarti berbagi kabar baik, seperti kata Yesus, kepada orang miskin diberitakan kabar baik. Siapakah kaum miskin itu? Kita biasanya mengidentikannya dengan orang yang kurang beruntung, misalnya secara keuangan, fisik, perlakuan sosial, ataupun kaum marginal lainnya. Namun, definisi kaum miskin dari ensiklik Paus Benediktus ke-16, Caritas in Veritate, menjadi semakin luas cakupannya. Menurutnya, kemiskinan yang paling dalam yang dapat dialami manusia adalah isolasi atau keterpisahan. Dan keterpisahan terbesar adalah rasa tidak dicintai dan sulit untuk mencintai. Kemiskinan itu terjadi karena penolakan terhadap kasih Allah. Kemiskinan semacam ini bisa terjadi pada siapapun, termasuk saya dan Anda. Untuk itulah Yesus datang mewartakan kabar baik. Penggenapan Mesias dalam diri Kristus hendaknya meneguhkan langkah kita dengan terus berjalan bersama Dia. Dalam hal ini kita diminta untuk tidak lekas goyah, kecewa, apalagi menolak Dia. Semoga kita juga mau menjadi pembawa kabar baik bagi sesama. Marilah berdoa. Yesus, penyelamat kami, bimbing kami dalam setiap langkah hidup ini, agar semakin mengenali Engkau dan pantas menjadi perpanjangan tangan-Mu melaksanakan karya keselamatan-Mu yang terus berlangsung, kini dan sepanjang masa. Amin.